Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-faslu rabi' fi maulidihi alaihi shalatu wassalam. Al-faslu rabi' utai fasal kang kaping 4 fi maulidihi iku ing dalam terangaken lahirane Kanjeng Nabi alaihi shalatu wassalam. Abana mauliduhu anti bi'unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Abana jelasaken, menampakkan, menjelaskan mauliduhu apa kelahirane Kanjeng Nabi, jelasaken anti bi'unsurihi saking baguse unsure Kanjeng Nabi atau bapak-bapake Kanjeng Nabi. Yati ba mubtada'in he bagus-bagusnya kawitan minhu saking unsurihi wa mukhtatami lan pungkasan. Pasal yang keempat ini menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abana mauliduhu anti bi unsurihi yati ba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Kelahiran Kanjeng Nabi yang disertai dengan irhas, disertai dengan kejadian-kejadian yang luar biasa, ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi ini berasal dari keturunan yang bagus. Dari mulai permulaan yaitu Nabi Adam hingga akhir yaitu Sayyid Abdullah. Mubtada'in ini yang dimaksud adalah Nabi Adam, bapak beliau yang paling pertama. Mukhtatami ini yang disebut adalah bapak beliau yang paling akhir yaitu Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Kelahiran Nabi Muhammad yang disertai dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang nanti akan disebutkan beberapa oleh Imam Al-Busiri. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berasal dari keturunan orang-orang yang baik. Ayah-ayah beliau, kakek-kakek beliau dari Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim terus hingga Sayyid Adnan hingga Nabi Ibrahim hingga terus sampai Nabi Adam, itu semuanya adalah orang-orang yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam Maulid berjanji hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjada saunan lismi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keagungan kemuliaan Nabi Muhammad, maka Allah menjaga ayah-ayah beliau, kakek-kakek beliau hingga Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyebutkan bahwa aku ini adalah orang-orang pilihan. Bapak-bapakku, nenek moyangku sampai atas terus itu merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Wastafa min waladi Ismail Kinanah. Allah memilih dari keturunan Ibrahim, dipilihlah Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail dipilihlah Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah dipilihlah suku Quraisy. Dari suku Quraisy dipilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dari segi nasabnya ini adalah orang yang baik-baik semua. Dari mulai ayah beliau, kakek beliau terus hingga Nabi Adam, semuanya orang-orang yang baik. Ya, ini disinggung dalam Al-Quran. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah mengetahui molah mali hesiro, berpindah-pindahnya Nabi Muhammad fis sajidin, di dalam bapak-bapak, nenek moyang yang ahli sujud, orang-orang yang baik. Makanya kelahiran Nabi Muhammad yang disertai dengan keajaiban-keajaiban ini menunjukkan beliau, ayah-ayah beliau, kakek-kakek beliau adalah orang baik. Karena memang lahirnya Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Salah satunya disebutkan wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah fasammihi idza wada'tihi Muhammadan bi annahu satuhmadu uqbah. Maksudnya Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad SAW itu didatangi di dalam mimpi bahwa engkau sedang mengandung Sayyidil Alamin,
pemimpinnya umat seluruh alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik makhluk. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Nanti kalau kamu sudah melahirkan bayi yang dikandung, maka kasihlah nama dengan nama Muhammad, orang yang sangat terpuji. Karena Nabi Muhammad ini akan menjadi orang yang sangat terpuji. Kemudian Imam Busiri menyebutkan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir. Di antaranya yaumun yaiku dina tafarrosa kang berfirasat fihi ing dalem yaum al-fursu sapa bangsa Persia. Annahumu ing sak temene al-furs qad undiru iku teman-teman diweden-wedeni sapa al-furs bi khululil bu'si kelawan tumekane kesengsaraan, kesusahan, wan niqami lan pira-pira siksaan. Salah satu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad lahir, yang ini menunjukkan bahwa irhas namanya ya, irhas, kejadian-kejadian aneh yang terjadi, yang dialami oleh calon Nabi. Yaitu ketika Nabi Muhammad lahir, menjelang lahirnya Nabi Muhammad, atau pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Persia ini berfirasat bahwasanya mereka akan kedatangan kesusahan, mereka akan mengalami kesengsaraan, atau kerajaan Persia akan mengalami kehancuran. Karena memang kerajaan Persia yang kuat sekali ini mulai mengalami kerusakan, mulai mengalami kemunduran hingga nanti akhirnya hancur. Itu dimulai ketika masa lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan benar-benar hancur di masa Sayyidina Umar. Firasat yang dialami oleh Persia, oleh bangsa Persia, mereka akan mengalami kesusahan, mereka akan mengalami kehancuran. Diawali dengan beberapa peristiwa yang mengawali kehancuran beliau, yaitu wabata lan sawengi-wengi Iwanu Kisra, apa aula besar atau istana atau aula besar seperti auditorium seperti itu. Iwanu Kisra, apa aula besare Raja Kisra, wa huwa hale utawi Iwanu Kisra munsadion iku pecah, kasyamli ashabil Kisra, kasyamli ashabi Kisra, kaya persatuane punggawa-punggawane Raja Kisra, ghairu multaimi hale ora raket. Pada saat masa Nabi Muhammad lahir, pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, gedung besar, aula besar yang dimiliki oleh Raja Kisra ini hancur. Jadi Kisra ini merupakan sebutan Raja Persia. Raja Persia punya sebutan namanya Kisra. Kalau Raja Romawi punya sebutan namanya Kaisar misalkan. Raja Jogja punya sebutan namanya Mangkubuwono misalkan, seperti itu. Raja Kisra pada saat itu namanya Anusharwan. Istana yang dibangun atau yang dimiliki oleh Raja Anusharwan ini hancur, roboh ketika waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya robohnya, hancurnya persatuan pembesar-pembesar Raja Persia. Makanya awal kehancuran kerajaan Persia inilah ketika masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gedungnya hancur, istananya hancur, persatuan penggede-penggede atau penguasa-penguasa Kisra ini mereka pada bertengkar. Bahkan diriwayatkan pada masa kelahiran Nabi Muhammad itu, sejak saat hancurnya gedung Anusharwan, Iwanu Kisra itu pergantian raja itu cepat. Satu raja naik, baru sebentar ganti lagi, baru sebentar ganti lagi, sampai ini menunjukkan bahwa mereka itu banyak konflik, banyak bertengkar, banyak perebutan kekuasaan, sehingga dikatakan kasyam li ashabi Kisra ghairu multaimi. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad, gedung Iwanu Kisra ini hancur. Pada saat itulah persatuan bangsawan Persia ini mulai hancur, awal keruntuhan kerajaan Persia. Wa naru taygni khamidatul anfasi iku mati ambekane min asafin saking susah alaihi ingatase Iwanu Kisra sing rubuh mau.
Wa nahru tai sungai Efrat sahil aini iku turu matane min sadamin sebab susah. Api yang disembah yang bertahun-tahun tidak pernah padam, pada masa kelahiran Nabi Muhammad api itu padam. Karena kita tahu orang Persia itu menyembah api, atau agamanya ini, orangnya ini orang-orang Majusi. Orang Majusi yang menyembah api. Mereka punya sesembahan berupa api. Api itu bertahun-tahun tidak pernah padam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, seketika itu apinya padam. Wa nahru sahil aini min sadami. Kehidupan orang Persia ini bergantung pada air, yaitu air sungai Efrat. Jadi, kehidupan orang Persia sehari-hari mereka mengambil air dari sungai Efrat. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad, pada saat kelahiran Nabi Muhammad, sungai Efrat mendadak kering airnya, kekeringan. Wasa'alan nyusahno sawata ing ahli kota sawah. Orang Persia, di Persia itu ada negara atau daerah namanya Sawah. Sekarang masuk di wilayah Iran. Wasa'alan nyusahno sawata ing ahli kota Sawah an ghodot opo yento garing buhairatuha opo danaunya kota Sawah. Waruddalan ditolak wariduha sapa wong kang tumeka ing buhairah bil ghaidi kelawan mengkel kelawan marah-marah hina gumi ing dalem nalikane haus sapa wariduha. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad, kota Sawah yang memiliki danau yang sangat luas yang menjadi sumber kehidupan penduduk sekitarnya itu mendadak kering airnya. Sehingga orang-orang yang datang ke danau Sawah yang ingin mengambil air, mereka kecewa karena airnya tidak ada. Nah, ini beberapa kejadian pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gedung aula besar yang dimiliki oleh Raja Anushirwan roboh. Persatuan bangsawan-bangsawan Persia mereka menjadi konflik, menjadi tidak akur, tidak bersatu. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang ada di Persia mendadak padam, padahal bertahun-tahun tidak pernah padam. Sungai Efrat yang menjadi sumber kehidupan mereka menjadi kering. Di tanah sawah ada danau yang sangat besar, itu juga airnya mengering, sehingga orang yang datang ingin mengambil air, mereka marah-marah, mereka kecewa karena tidak mendapatkan air. Ka'anna bin nari kaya-kaya iku tetep kelawan geni ma apa perkara bil ma ikang tetep kelawan banyu min balalin nyatane teles. Huznan krana susah wa bil ma ilan iku kelawan banyu ma apa perkara bin nari kang tetep kelawan api min doromi nyatane saking mulat-mulat. Seakan-akan basah-basahnya air ada di api, kobaran api ada di air. Jadi bagaimana ini? Api yang disembah oleh orang Majusi padam. Seakan-akan di tempat api itu ada basah-basahnya air, sehingga sama sekali tidak ada api. Kobaran api yang rasanya panas, ya. Kobaran api seakan-akan ada di tempat air, ada di danau Sawah, ada di sungai Efrat, menunjukkan bahwa kekeringannya sungai tersebut, danau tersebut itu benar-benar kering, seakan-akan di situ ada api. Ini penggambaran dari Imam Busiri. Apinya padam, benar-benar padam, seakan-akan di situ ada basah-basahnya api, basah-basahnya air. Airnya kering, benar-benar kering, sungai Efrat, danau di negeri Sawah kering, benar-benar kering, seakan-akan di situ ada kobaran api. Itu kejadian terkait yang berkaitan dengan orang-orang Persia. Wal jinnu tawi jin tahtifu iku bersuara sapa jin. Wal anwaru tawi pira-pira cahaya sati'atun iku jumlarat apa anwar. Wal haqqu tawi kebenaran yazharu iku nampak apa al haq min maknan saking makna. Makna ini yang dimaksud adalah al anwar sati'ah. Wa min kalimi lan saking pira-pira omongan, yaitu omongannya jin. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad, jin-jin berkata, jin-jin memberi kabar atas kelahiran Nabi Muhammad. Makanya diceritakan ada seorang sahabat yang masuk Islam gara-gara jin. Ada sahabat namanya Sawad Ibnul Qurab. Dia itu punya jin.
dia itu seringkali mendapatkan bisikan dari jin. Jadi punya pengikut atau punya jin si Sawat ini. Ketika Nabi Muhammad lahir, saat itu Sawat sedang berada di India. Kemudian dia mendapatkan bisikan dari jinnya bahwa telah lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tertarik, akhirnya dia pulang dari India menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia masuk Islam. Jadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad itu jin-jin memberi kabar kepada dukun, kepada orang-orang yang bisa melihat jin, bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan. Diulangi ya. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad, jin-jin ini bersuara. Artinya jin-jin ini juga memberi kabar bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan. Makanya ada salah satu sahabat yang masuk Islam karena mendapati informasi kelahiran Nabi Muhammad dari seorang jin, yaitu namanya Sawat Ibnul Qarab. Akan diceritakan Sawat ini suka mendapatkan bisikan-bisikan dari jin. Termasuk bisikan yang didapatkan oleh Sawat dari jinnya ini adalah bisikan bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan. Ditanya oleh Nabi Muhammad suatu ketika ya, setelah beberapa lama beliau masuk Islam, kemudian ditanya, "Hei Sawat, apakah jin kamu ini masih suka memberi bisikan? Kamu kan punya jin nih yang suka memberi bisikan-bisikan. Apakah jin kamu itu masih suka memberi bisikan?" Ditanya oleh Nabi. Kata Sawat, "Semenjak saya mendapatkan Al-Quran, jin itu sudah tidak pernah memberi bisikan-bisikan lagi." Jadi dia itu setelah kenal Al-Quran, setelah sering membaca Al-Quran, si Sawat ini sudah tidak pernah mendapatkan bisikan lagi dari jinnya itu. Jadi kelahiran Nabi Muhammad ini juga disuarakan, dikabarkan oleh bangsa jin. Wal anwaru sati'atun, dan cahaya ini cumlarat, nampak ketika Nabi Muhammad lahir. Diceritakan wa kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu qusur Syamil Qaisariyah. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, maka keluarlah cahaya yang sangat terang benderang dari rumahnya Siti Aminah itu, sehingga cahaya tersebut menyinari sampai-sampai gedung-gedung yang ada di negeri Syam, gedung-gedung Romawi itu kelihatan, bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di kota Mekah. Wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimi. Maka dari kejadian ini kebenaran sudah nampak. Kebenaran sudah nampak dari keluarnya cahaya ketika Nabi Muhammad lahir. Kebenaran sudah nampak dari berita-berita yang disampaikan oleh bangsa jin. Nah, kalau kebenaran ini sudah nampak, ada kejadian-kejadian luar biasa yang ada di Persia. Ada kejadian luar biasa ketika Nabi Muhammad lahir, keluarlah cahaya yang terang benderang. Jin-jin juga sudah memberi informasi atas kelahiran Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok mereka nggak mau Islam? Kenapa orang Persia tidak mau masuk Islam? Oh, dijawab oleh Imam Busiri, ammu wasommu. Ammu pada buta, sopo al-furs. Wasommu lan pada tuli, sopo al-furs. Jadi kenapa mereka tidak mau ikut, tidak mau masuk Islam? Padahal kebenaran tentang Nabi Muhammad ini sudah nampak sejak beliau lahir. Oh, karena mereka itu buta mata hatinya, mereka itu tuli telinganya, sehingga tidak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran. Nah, bukan diterangkan walaqad zarna li jahannama katsiran, gimana itu? Lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi digambarkan kebenaran sudah nampak, tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad sudah nampak sejak beliau lahir, tapi mereka tidak mau ikut ya, karena memang mereka itu buta mata hatinya, tuli telinganya, mati hatinya, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Fa'ilanul basyairi mangka utawi memaklumatkan atau mengumumkan piro-piro kabar bunga lam tusma' iku ora dirungu apa i'lanul basyair. Wa bariqatul inzari utai cumlairate meden-medeni lam tusyami iku ora ditingali apa bariqatul inzar. Mimba dima akhbar, saking sawise yen to paring kabar al aqwama ing piro-piro kaum kahinuhum sapa dukun-dukune al aqwam bi anna dinahum kelawan sak temene agamane al aqwam al muwajjah kang bengkok
lam yakumi iku ora jejeg apa dinahu. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, maka dukun-dukun, para dukun-dukun, para kahin-kahin, dukun ya, ini memberi kabar kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada saat itu, bahwa agama kamu yang bengkok ini selamanya tidak akan lurus kecuali ketika engkau mengikuti Nabi Muhammad, kecuali ketika engkau masuk Islam. Jadi memang pada masa kelahiran Nabi Muhammad itu sangat populer atau sangat ngetren yang namanya dukun. Jadi sangat apa ya? Sangat banyak sekali dukun-dukun, banyak sekali perdukunan. Sehingga ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diutus membawa Al-Quran, maka Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad ini bukan dukun. Nabi Muhammad ini bukan tukang sihir. Nabi Muhammad ini bukan dukun. Wala biqauli kahin. Diterangkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu wala biqauli kahin. Nabi Muhammad itu bukan dukun, bukan tukang sihir, bukan tukang ramal itu. Jadi karena memang pada saat kelahiran Nabi Muhammad itu sangat banyak praktek perdukunan, banyak dukun-dukun. Nah, kenapa demikian? Karena begini, nanti sebelum kita lanjut penjelasannya. Jadi pada masa sebelum Nabi Muhammad lahir, dukun ini benar-benar benar-benar akurat. Benar-benar kalau dia memberi satu informasi pasti benar. Ketika dia mengatakan satu hal, oh kamu bakalan seperti ini, kamu bakal kena musibah, nanti benar-benar terjadi. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, setan ini bebas naik ke langit. Jadi setan naik ke langit, mendengarkan pembicaraan malaikat, nguping ya, mendengarkan pembicaraan malaikat, mencuri informasi dari atas, kemudian turun ke bawah, dikasih tahu kepada para dukun. Setan naik, melihat catatannya, oh Z akan tertimpa musibah, turun, kasih tahu si dukunnya bahwa Z akan tertimpa musibah. Nanti ketika Z datang, diramal, oh kamu begini, kamu bakal kena musibah. Padahal dia mengatakan seperti itu karena mendapatkan informasi dari setan-setan yang mencuri-curi dengar, nguping, mengintip terhadap catatan yang ada di para malaikat. Ini sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi pada masa kelahiran Nabi Muhammad, mereka tidak bisa seperti itu. Para setan tidak bisa naik ke langit untuk ngintip atau nguping pembicaraan malaikat, tidak bisa. Nah, makanya diterangkan seterusnya oleh Imam Busiri, wa ba'da ma ayanu. Wa ba'da ma lan ing dalam saya ento nyakseni sapa lakwam fil ufki ing dalam cakrawala min syuhubin saking meteor mungqaddatin kang jatuh wafqama hale nyocoki perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi min sonami saking berhala. Jadi pada masa kelahiran Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy itu melihat banyak meteor yang jatuh, banyak bintang jatuh, banyak meteor yang jatuh. Sama seperti berhala-berhala yang jatuh yang ada di sekeliling Ka'bah. Ini hebatnya Imam Busiri, nanti kita bisa menyaksikan kehebatan beliau. Jadi beliau merangkum beberapa kejadian. Kemudian kejadian-kejadian itu disusun dalam bentuk syair beliau, qasidah beliau. Orang kafir Quraisy, orang Quraisy melihat banyak meteor jatuh, banyak bintang jatuh, seperti jatuhnya berhala yang mereka sembah yang ada di sekeliling Ka'bah. Kenapa bintang itu jatuh? Karena bintang itu dilemparkan oleh malaikat untuk melempar setan yang akan ngintip ke atas. Setan yang naik ke atas mau mendengarkan pembicaraan malaikat, dilempar pakai meteor sehingga setannya jatuh, gak bisa naik. Nah, itu disaksikan oleh orang-orang pada saat itu. Hatta goda sehingga jadi antorikil wahyi saking dalan wahyu yaitu langit, munhazimun sapa wong kang melayu minasyayatini saking pira-pira setan, yakfu iku mengikuti sapa munhazim isra munhazimi ing dalam burine wong kang melayu, setan kang melayu kang meneh. Hatta goda antorikil wahyi munhazimun minasyayatini yakfu isra munhazimi. Tadi disebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir, maka langit dijaga, setan tidak bisa tembus ke atas. Bagaimana caranya? Ketika ada setan naik, maka dilempar pakai meteor. Nah, saking banyaknya setan yang naik, ketika setan naik,
kemudian dilempar pakai meteor, dia akan jatuh. Tidak lama setan ini jatuh, ada setan naik lagi, dilempar lagi, jatuh lagi. Jadi setan yang jatuh kedua ini mengikuti setan yang pertama. Nanti belum lama setan yang kedua ini dilempar, ada setan naik lagi, dilempar lagi. Jadi saking banyaknya itu, sampai-sampai digambarkan bahwa setan yang jatuh ini mengikuti setan jatuh yang di bawahnya. Nanti setan yang jatuh ini diikuti lagi setan berikutnya. Itu saking banyaknya setan yang naik, setiap kali naik langsung dilempar pakai meteor. Itu kejadian ketika Nabi Muhammad lahir. Fazidatis sama uhifdhan wa rudda anhal mardatu wa dawun nufusis syaitaniyah. Ketika Nabi Muhammad lahir, langit dijaga sehingga setan tidak bisa tembus naik ke atas. Bagaimana caranya? Caranya setiap ada setan naik dilempar pakai meteor. Karena hum kaya saat temen sayatin haroban halem layu abu tolu abrohatin. Iku piro-piro tentarane Raja Abroha. Au askarun atau tentara bil haso kelawan. Nah, ini dibalik-balik ini. Kalau kita pengen baca sesuai urutannya begini. Au askarun atau tentara rumia kang dibalang sopo askar bil haso kelawan kerikil min rohataihi saking efek-efek lorone Kanjeng Nabi. Ini hebatnya Imam Busiri. Ada dua peristiwa beliau susun dalam satu bait. Setan yang kocar-kacir, setan yang dilempar kemudian lari terbirit-birit, itu sama seperti terbirit-biritnya tentara Abroha. Setan yang dilempar pakai meteor, kemudian mereka lari terbirit-birit, sama seperti lari terbirit-biritnya tentaranya Raja Abroha. Jadi dulu itu pada tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, pada tahun kelahiran Nabi Muhammad itu kan disebut tahun gajah ya. Tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut sebagai tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi peristiwa ada pasukan naik gajah ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian diserang oleh burung ababil sehingga pasukan gajah itu kalah semua, mati semua. Memang zaman dulu itu, pada masa itu belum ada yang namanya tanggalan, belum ada penanggalan bulan ini belum ada. Mulai ada penanggalan itu kan mulai Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu membuat kalender Hijriah. Kita pengen bikin kalender nih, mulainya dari mana? Maka setelah musyawarah para sahabat ditetapkan bahwa mulainya adalah di masa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ditetapkanlah tahun pertama Hijriyah itu pada masa Sayyidina Umar. Jadi pada masa Nabi Muhammad lahir belum ada yang namanya penanggalan. Maka setiap suatu perkara ini ditandai dengan setiap satu tahun, setiap menentukan tahun ini ditandai dengan peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Contoh tahun gajah, karena pada saat itu terjadi perang gajah. Tahun kesusahan, Amul Huzn, tahun kesusahan, karena pada saat itu terjadi wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Tahun Bi'sah, tahun diutusnya Nabi menjadi Nabi. Tahun pertama Bi'sah, tahun pertama dari Bi'sah, tahun pertama kenabian, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi karena pada saat itu belum ada penanggalan, maka tahun itu ditandai dengan peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Sama kayak orang tua-tua kita. Kapan kamu punya anak? Oh, pada saat Belanda datang. Kapan kamu punya anak yang pertama? Oh, pada saat itu Belanda pergi, Jepang datang. Kapan kamu menikah? Pokoknya pas saya menikah itu Gunung Merapi meletus misalkan. Gunung Merapi meletus. Kapan anakmu lahir? Oh, pas saat itu terjadi tsunami. Jadi karena pada saat itu belum ada penanggalan, orang-orang Arab pada saat itu ya, untuk menentukan tahun itu ditandai dengan peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Ketika Nabi Muhammad lahir, peristiwa besar yang terjadi adalah peristiwa pasukan bergajah, pasukan yang naik gajah. Itu diceritakan bahwasanya ada seorang raja, namanya Raja Abroha di Yaman. Tapi sebenarnya Abroha ini adalah orang Habasah. Orang Habasah yang menguasai negeri Yaman. Mereka melihat orang-orang pada pergi ke Mekah. Mau apa kamu ke Mekah? Mau haji.
Apa yang kamu kunjungi ketika haji? Saya mengunjungi Baitullah, mengunjungi Ka'bah. Ka'bah itu terbuat dari apa? Ka'bah itu terbuat dari batu-batu kuno yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya kata Abraha, oh kalau begitu kamu nggak usah hijrah, kamu nggak usah ke Mekah lagi kalau haji. Saya akan bikin Ka'bah kuil yang lebih hebat daripada Ka'bah. Saya akan bikin kuil, ya, kuil atau apa ya, yang lebih hebat dari Ka'bah, sehingga orang-orang kalau haji jangan ke sana tapi ke sini. Kalau Ka'bah terbuat dari batu, saya akan membuat kuil dari emas, dari perak. Tapi karena orang Arab ini sudah benar-benar menganggap suci kota Mekah itu, Ka'bah itu, sehingga mereka nggak mau berhaji mengunjungi Ka'bah atau gereja kuil yang dibikin oleh Raja Abraha. Bahkan diceritakan ada orang Arab yang marah, ngapain sih itu Abraha bikin-bikin tandingannya Ka'bah. Dia itu pergi ke kuil yang dibangun Abraha, kemudian dia buang air besar di situ. Dia buang air besar, kotorannya dilumur-lumurin ke bangunan yang terbuat dari emas yang dibikin oleh Raja Abraha. Marah Raja Abraha itu. Marah, akhirnya dia itu membawa pasukan naik gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ada kisah menarik pada peristiwa bergajah ini. Ketika pertama kali Abraha datang, sudah mendekati kota Mekah, kemudian beliau mengutus satu orang, sana kamu masuk, kasih peringatan bahwasanya orang Mekah harus menyerah karena Ka'bah akan dihancurkan. Rampasi semua hartanya bila perlu. Kemudian orang itu, utusan Abraha ini masuk memberi peringatan, onta-onta ternaknya yang dimiliki oleh orang Mekah diambil semua. Termasuk onta yang dirampas ini adalah onta yang dimiliki oleh pimpinan Mekah pada saat itu, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib marah. Dia itu langsung dengan gagahnya pergi menghadap ke Abraha. Abraha, saya mau ngambil onta saya. Mana onta saya? Kembalikan. Abraha bingung. Kamu ini pemimpin Mekah. Ka'bah mau saya rusak, tapi kamu kesini malah minta onta. Saya kesini ini ingin menghancurkan rumah suci kamu. Saya kesini ini ingin menghancurkan bangunan yang kamu anggap suci, itu Ka'bah. Tapi kenapa kamu justru kesini bukan menghalang-halangi saya untuk menghancurkan Ka'bah, malah justru minta ontanya dikembalikan? Kata Abdul Muthalib, onta itu milik saya yang menjaga. Tapi Ka'bah itu milik Allah. Kalau kamu berani menghancurkan Ka'bah, Allah yang akan menjaga Ka'bah. Itu kata Abdul Muthalib. Makanya jelas, nyata kan, ketika pasukan Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah berkata dalam Al-Quran, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung ababil yang menghancurkan, mengalahkan semua pasukan-pasukan yang menggunakan naik gajah itu. Allah mengutus burung-burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha yang menaiki gajah. Jadi kembali lagi ke qasidahnya Imam Busiri, bahwa setan karena dilempar menggunakan meteor, mereka lari terbirit-birit. Sama seperti lari terbirit-biritnya pasukan Abraha yang diserang oleh burung ababil. Itu dua peristiwa yang dirangkum oleh Imam Busiri. Sebenarnya masih banyak ini. Peristiwa yang berikutnya adalah au askarun bil hasa min rahatayhi rumi. Lari terbirit. Urutannya begini, urutan sesuai kasidahnya Imam Busiri. Setan lari terbirit-birit karena dilempar menggunakan meteor. Lari terbirit-birit ini seperti halnya pasukan Abraha yang lari terbirit-birit karena diserang burung ababil. Sama halnya seperti pasukan yang lari terbirit-birit karena dilempar oleh Nabi Muhammad menggunakan batu. Ya, ada peristiwa ketika dalam sebuah peperangan, ini peperangannya ada dua riwayat ya. Imam Bukhari mengatakan perangnya adalah perang Badar. Imam Muslim mengatakan perangnya adalah perang Hunain. Dua kejadian di mana Nabi Muhammad ketika ada pasukan orang kafir, beliau mengambil kerikil, dilempar kerikilnya. Setiap kali Nabi Muhammad melemparkan kerikil, maka ada kerikil atau debu yang masuk ke
ke mata orang-orang kafir sehingga orang-orang kafir tidak bisa melihat. Begitu dilempar kerikilnya masuk debu ke mata orang-orang kafir, mereka tidak bisa melihat, langsung diserang oleh pasukan Islam, ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Nah, itu kejadiannya, ada yang mengatakan riwayatnya, ada yang mengatakan di perang Badar, ada yang mengatakan di perang Hunain. Mungkin saja kedua-duanya terjadi seperti itu. Ketika perang Badar terjadi peristiwa itu, ketika perang Hunain juga terjadi peristiwa seperti itu. Nabi ambil kerikil, dilempar ke orang-orang kafir, masuk, ada yang masuk kerikilnya, ada yang masuk debunya, sehingga mereka nggak bisa melihat. Ketika mereka tidak bisa melihat, langsung diserang oleh pasukan Muslim, ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Nah, tapi hebatnya Imam Busiri ini ya, min rohataihi rumi, menggunakan kata-kata rumi. Jadi kerikil itu dilemparkan. Ini mengisyaratkan bahwa meskipun secara zahir yang melempar kerikil adalah Nabi Muhammad, tapi hakikatnya Allah yang mengatur semuanya. Sehingga didawuhkan dalam Al-Quran, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Hai Muhammad, ketika engkau melemparkan kerikil pada saat peperangan Badar, hakikatnya bukan engkau yang melempar, tapi semua itu karena sudah ditolong oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Busiri menggunakan kata-kata rumi. Tentara itu lari kocar-kacir, ada yang terbunuh, ada yang ditawan, ada yang terpukul mundur. Kenapa? Karena dilempar menggunakan kerikil yang dilempar dari dua telapak Nabi Muhammad SAW. Tidak disebutkan fa'ilnya Kanjeng Nabi, tidak disebutkan pelakunya adalah Kanjeng Nabi, tapi menggunakan fi'il mabni majhul, rumiyah, yang dilempar. Ini untuk mengingatkan bahwa meskipun secara nampak yang melempar adalah Nabi Muhammad, tapi hakikatnya semua Allah yang mengatur. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Nabzan, kelawan melempar, bihi kelawan hasa ba'da tasbihin, ing dalam sawise maca tasbih, bibatnihima kelawan epek-epek lor, kelawan bagian jerone epek-epek lorone Kanjeng Nabi, nabzal musabihi kelawan balangakan ing Nabi Yunus kang maca tasbih, min ahsya'i multaqimi saking wetenge iwak kang menelan. Wah, ini masih runtutan beberapa peristiwa ini yang disebutkan oleh Imam Busiri. Dari mulai setan dilempar pakai meteor, kemudian berhala yang hancur, tentara Abraha yang lari terbirit-birit, tentara yang kocar-kacir karena dilempar menggunakan kerikil oleh Nabi Muhammad, hingga beliau menjelaskan bahwa kerikil yang ada di tangan Nabi Muhammad itu sebelum dilempar, ini kerikilnya membaca tasbih. Nabi Muhammad pegang kerikil mau dilemparkan kepada orang-orang kafir, ini kerikil yang ada di tangan Nabi Muhammad, kerikilnya membaca tasbih. Ya, meskipun tidak ada riwayat yang benar-benar mengatakan bahwa ini membaca tasbih, enggak. Tapi ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Bahwa segala sesuatu apapun ciptaan Allah itu semuanya membaca tasbih. Hanya saja kita tidak paham, kita tidak tahu tasbihnya mereka seperti apa. Sehingga sah-sah saja benar dikatakan ketika kerikil yang dipegang oleh Rasulullah ini kerikilnya membaca tasbih. Mungkin benar-benar membaca tasbih didengar oleh Nabi, atau yang dimaksud membaca tasbih ini makhluk Allah. Kerikil ini ciptaan Allah, yang namanya ciptaan Allah illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua ciptaan Allah pasti membaca tasbih, mensucikan Allah, hanya saja kita tidak memahami tasbihnya. Mungkin yang sering kita dengar bahwa ada bebatuan ya, ada bebatuan yang selalu membaca salam kepada Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pun, batu ini setiap dilewati oleh Nabi Muhammad, pasti batu ini mengucapkan salam. Nabi Muhammad lewat, ada suara Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa ini? Nggak ada orang. Oh, ternyata yang baca salam adalah batu. Ini ada sebuah batu yang selalu membaca salam kepada Nabi Muhammad, bahkan dari mulai sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kata Nabi, aku ini kenal betul
saya ini hingga sampai sekarang masih ingat batu yang selalu membaca salam kepadaku. Bahkan sebelum aku menjadi nabi, batu ini sudah selalu membaca salam kepada Nabi Muhammad. Nabdal musabbihi, dilemparnya batu ini, batu di tangan kemudian dilemparnya batu ini sama seperti dilemparnya Nabi Yunus dari mulut ikan yang menelannya. Nabi Yunus ditelan oleh ikan selama beberapa hari, kemudian dilemparkan oleh ikan. Nah itu persis seperti Nabi melemparkan batu, sama seperti dilemparnya Nabi Yunus dari perutnya ikan. Jadi ini ada beberapa kejadian yang dirangkum oleh Imam Busiri ya, bahwasanya ada nabi namanya Nabi Yunus. Iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Nabi Yunus itu minggat, kalau kata kita orang ya, minggat kabur dari kaumnya. Kemudian masuk ke perahu, melalui beberapa kejadian, akhirnya Nabi Yunus dilempar oleh penduduk orang-orang yang naik perahu itu, dilempar ke laut, kemudian ditelan oleh ikan selama beberapa hari. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Yunus itu selama di dalam perutnya ikan itu selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya siapapun yang ingin kembali kepada Allah, siapapun yang ingin bertaubat, ingin dosanya diampuni, maka baca seperti doanya Nabi Yunus. Siapapun yang sedang di dalam kesusahan, maka bacalah doa zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Allah, seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih, tidak membaca zikir itu, niscaya dia akan berada di mulutnya ikan sampai hari kiamat. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak membaca zikir, tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, niscaya Nabi Yunus akan berada di perutnya ikan terus sampai hari kiamat. Jadi ini penggambaran Imam Busiri ya. Nabi Muhammad membuat pasukan musuh kocar-kacir. Caranya dengan dilempar batu. Dilemparnya batu pakai tangan ini sama seperti dilemparnya Nabi Yunus dari perutnya ikan. Nah, itu beberapa kejadian yang terjadi pada saat masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Al-Faslul Khamis, wallahu a'lam bishawab.